Seperti mana kami kalau bertakziah itu sering membagi dengan tiga kelompok kajian. Yang pertama, apa yang dibutuhkan oleh orang yang meninggal dunia. Seperti Allah Subhanahu wa taala takdirkan ya keluarga kita di sini ya. Kakanda Nosen dipanggil Allah Subhanahu wa taala, apa yang dibutuhkan Nosen sekarang? Itu yang pertama yang ingin kami sampaikan kepada kita semua. Yang dibutuhkan Nosen sekarang adalah penyambung kebaikan-kebaikan Nosen. Ya, anak-anak Nosen menyambung kebaikan-kebaikan Nosen. Apapun yang Nosen lakukan yang baik-baik itu sambunglah itu. Itu sangat bermanfaat pada Nosen. Yang kita tahu luar biasa Nosen ini pergaulannya luar biasa. Ketika meninggal nampak seramai-ramainya orang ya. Tulang ketika Nosen meninggal sedang di tebing tinggi. Di grup berita dari Husna di grup ulang lawe salamu satu semuti lo menelpon. Ya memang luar biasa terkaji Nosen meninggal. Nosen itu sehat benar kan, memang luar biasa sehat segarnya yang kami tahu kan. Tahu meninggal. Itu Allah yang mengatur semuanya itu kan. Bahkan ada seorang ulama mengatakan kalau ada wak mengecek itu sia-sia si takaji waknya meninggal. Kecil ulama harusnya wak takaji orang takaji itu. Maka takajinya orang meninggal. Kalau Allah yang mengatur kehidupan kau. Nak do yang mendadak dia Allah. Nak do yang kebetulan dia Allah. Dia awak kau yang mendadak. Kau sama dia tu dia awak. Ya Allah nak do terencana rapi dia Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang dibutuhkan Nosen ia orang yang melanjutkan kebaikannya. Dan Nosen ku termasuk orang masjid. Jadi ke rumah ke masjid. Kami ketika pergi ke Jakarta singgah sampai Nosen kan. Ai cari aku masjid. Nosen ku tak bisa itu tolong itu bantu tolong aku merenyoat. Langsung itu responnya kan. Kan bisa saja misalnya di bawah itu nak lebangan naga situ loh. Manusia carilah keluar rumah lu. Carilah ke masjid dan ini kerajuannya. Dan Allah mengejek salah satu orang yang dapat naungan di surga itu orang-orang yang memakmurkan masjid. Dan salah satu tanda orang beriman itu ya orang yang memakmurkan masjid. Nah, itulah peluang-peluang dia masuk. Yang pertama lanjutkan kepada kebaikannya. Itu kecil Allah, Rasulullah. Kalau orang yang meninggal itu untuk anak-anaknya tambah berkasih sayang, tambah kompak. Selama kau berkasih sayang, kini kau tambah berkasih sayang. Kau selama kau kompak, tambah kompak. Kau selama kau kalau ada masalah-masalah, alai sabar, kini kau lebih sabar balik. Nah, itu yang harus dilakukan. Karena selama kau ada yang menasihati, ada yang mengingatkan. Kini kau panggil oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi jalan seorang selai otomatis misalnya. Nah, selama kau menyayangi mama, lebih sayang ke mama. Selama kau menyayangi anak, lebih sayang ke anak lain. Nah, ketika menjaga anak yatim kan walaupun tu anak kandung awak, lebih pahalonya lain. Amanah anak awak gadangan tu pahalo, tambah plus lo menggadangan anak yatim. Kini ku awak kemancelek kau berita duka kan. Tapi seluruhnya kau meninggal seluruhnya kan, pasti meninggal seluruhnya. Nah berita duka kini ku bisa menjadi berita sukacita nanti di akhirat. Ketika Nosen meninggal tu bertambah elok anak, bertambah solid, bertambah banyak amal-amal anak tu. Ya kan, tapi lo orang tuanya yang menjaga anak, dopol pahalonya, gadang pahalonya. Kata kaji nanti dia kita pasti habis sedolanya, masalah giliran. Ya kan, mendoakan Nosen sambung kebaikannya, sayangi orang-orang yang disayangi. Itu untuk Nosen. Tentu awak yang ditimpa musibah, apa nak awak kerajuan? Itu Allah menginginkan. Al-Quran itu mana orang beriman. Allah ingin mana? Al-Baqarah 155 sampai ke bawah itu Allah menginginkan pasti akan diuji siapapun orang di dunia itu pasti diuji oleh Allah. Dan Allah mengizinkan beri kabar gembira kepada orang yang sabar. Siapa tu allazina iza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ulaika alaihim salawatum mir rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Beri kabar gembira orang-orang yang sedang ditimpa musibah. Kan sedang ditimpa musibah kan juga meninggal Nosena ada kecil di Al-Quran. Beri kabar gembira ke orang yang tertimpa musibah itu. Kalau nyo sabar gembira kenyo anak didapat di orang sabar itu Allah akan merahmatinya. Nah naik ko nak butuhkan di dunia Allah merahmati Nosen meninggal kan juga ya kan awak Nosen laman di situ. Awak yang ditinggal Nosen awak sabar ikhlas Nosen pai dia biar Allah merahmati awak. Kemudian Allah bagi hidayah ke awak. Kemudian Allah mutahdun, Allah bagi petunjuk ke awak. Anak ikut awak butuhkan, awak butuh rahmat Allah.
Alamat tu ampunan Allah. Awak butuh petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Maka bagi kita yang kedua yang diuji oleh Allah, apapun bentuk ujiannya, terima takdir itu. Karena takdir Allah itu pasti baik. Nah, itu yang kemudian yang ketiga, untuk awak saduanya. Untuk awak saduanya, termasuk inan menyampaikan. Di pengajian itu 3 kelompok tadi kan. Pertama, apa yang dibutuhkan dari orang meninggal. Kemudian yang kedua, apa yang harus disikapi oleh orang yang diuji oleh musibah. Dan yang ketiga, untuk kita sadonya. Untuk kita sadonya, ini mengian surah Al-Anbiya ayat 1. Apa kata Allah? Iqtaraba linnasi hisabuhum wa hum fi ghaflatin muqridun. Apa kata Allah? Telah semakin dekat kepada manusia perhitungan amal mereka, sedang mereka dalam keadaan lalai. Allah mengingat, Allah warning, Allah mengizinkan kawak siapapun yang baca ayat ini adalah orang-orang yang sudah dekat perhitungan amal mereka. Dia meninggal waktu lala pintu untuk diperhitungan amal awak. Dia kalau meninggal awak itu buka pintu untuk perhitungan amal, dia mentakik bana. Dan Allah mengizinkan banyak orang yang lalai. Itu yang penting bana kaji kok. Jangan sampai inan menyampai kau termasuk yang lalai. Jangan sampai lo gitu-gitu yang mendang aku termasuk yang lalai. Yang lalai kau ayun tak awak siapkan diri awak untuk mati itu doh. Aku Rasul mulia mengecen orang yang hebat tu apa orang yang mengingat kematian dan mempersiapkan dirinya untuk mati. Itu Al-Anbiya 1 kan. Di Al-Insikah ayat 6. Apa kata Allah lihat? Ya ayyuhal insan innaka kadihun ila rabbika kadham famulaki. Wahai manusia, sesungguhnya kamu telah bekerja keras. Kamu bekerja keras buat kemana? Bantian tulang, ya kan, yang guru beraja, anaknya pandai, yang kasawa bantian tulang kasawa, yang kakantua segala macam macet, kerja kerasnya. Tapi Allah mengejek, wahai manusia, sesungguhnya kamu telah bekerja keras, tapi menuju Tuhanmu. Apa bekerja keras ini gua untuk anak dunia awak, piwak mati satu le. Allah ingin mana awak bekerja keras, tapi awak bekerja keras menuju Tuhanmu, maka kamu akan menemuinya. Di 2 peringatan Allah, surah Al-Anbiya tadi dan surah Al-Insikah tadi, cukup menyikapi awak untuk hati-hati, untuk hati-hati hidup. Nah kan soal kematian itu memang rahasia Allah Subhanahu wa taala. 55 muanya. Seminggu yang lalu tetangga ibana sadin yang rumah sabana-bana sehat badago, orang-orang yang laki-laki menjaga kesehatan bana, umurnya 33 tahun. Ini meninggal itu ke sehari sebelum meninggal itu sore ini pergi jalan ke kadai yang kita dai sehat sengaja lo Allah menunjukkan teman alunnya jalan kan menyapu awak lo dai sehat besok pagi dengan kabarnya meninggal. Balangga sasiasit balangga langsung meninggal situ sekali. Kan pas ayat tu kah? Pas mana ayat ke mana-mana Allah mengecen kah? Iqrabalin nasi hisabuhum wa hum fi ghaflatin mu'ridun. Telah semakin dekat kepada manusia perhitungan amal mereka, sedang mereka dalam keadaan lalai. Jangan lupa sampai termasuk yang lalai itu. Itulah yang harus kita kaji ketika berada di dunia. Dan sikap yang paling bijaksana mana? Maka setiap pergantian hari itu, langsung kecil bangun tidur waktu kan, hariku hari Senin, hariku mau meninggal. Langsung kecil itu sekali, kamu meninggal hariku. Masalah subuh itu tidak sampai zuhur meninggal. Maka subuh tu hati-hati bana. Katu karena awak kamu meninggal biku menjelang zuhur, sia-sia rasul-rasulnya yang awak rusak hubungan. Teleponnya minta maafnya. Karena mana kamu masuk surga orang yang butuh hubungan tu. Itu jadi bana hadis sahih bana khata kata Rasulullah. Dah khalat jannah khata. Dah akan masuk surga orang yang memutuskan silaturahmi. Maka ketika Senin bangun tidur, Asia yang rasul-rasulnya awak yang rusak hubungan, awak minta maaf. Tapi sudah tu dari subuh ke zuhur tu hati-hati bana. Tak ada ketika hati-hati orang tu, nak dua bagi-bagi pa orang tu. Kalau ada mungkin apa bicara awak yang kau orang tersinggung, langsung minta maaf sekali. Kalau tadi minta maaf yo. Situ kita masuk waktu zuhur, waktu salat zuhur. Ketika zuhur tu langsung awak kecil diri awak tak sampai asar. Aku ketika zuhur tu hati-hati bana, awak salat zuhur tu meminta bana awak Allah. Setelah zuhur awak bermualah dari zuhur ke asar, awak hati-hati lo, nak kau ambil hak orang tu.
awak ndak lekang menyakiti orang. Tapi namanya manusia nak sadar awak entah emosi, awak tak berang, awak je orang nak pantas, awak tak zalimi orang. Ketika menzalimi orang tu minta maaf sekali. Kapan perlu lupa teleponnya, maafkan ambo ya. Jadi ketika awak meninggal nanti, walaupun keluarga awak mengecewakan, maafkan ya Pak, kalau meninggal, jangan kan ada orang tetap kekecian kan. Tapi awak pastian bana diri awak, kau siapun manusia di muka bumi kau ada rusak hubungannya dah. Pastian tu. Jadi kok meninggal nak nyusabik dia anak awak ada maafkan apa nak perlu anak awak nyabik dah. Awak garansi diri awak kau nak rusak hubungan di sia-sia. Itu penting bana. Awak jaga hubungan awak dengan Allah, awak jaga hubungan awak dengan manusia. Nah, ketika zuhur ke asar mau itu loh, sampai asar maghrib isya baru itu okay. Nah banyak awak ceritakan ada orang yang salat subuh berjamaah di masjid. Di masjid tujuhnya disalatkan ketika zuhur. Nah, pernah tuh dengar tadi subuh ikut ni wah, sekolah subuh tadi dah berapa meninggalnya. Nah, zuhur disalatkan di masjid yang sama. Itu bisa saja terjadi ke awak gitu. Nah, kok pastian bana, garansian bana, kece Allah kah? Masuk banyak yang lalai. Berarti dari 1000 orang mungkin abara yang tak lalai dah. Makanya awak yang tabu anyuik buat cari orang nak masalah asin yang saya rusak-rusak je hubungan je orang tu. Dak masalah asin bagi-bagi bah je orang. Awak tak satu dah. Ada kok 20 orang, mungkin 2 orang yang soleh yang elok dia. Karena Allah mengingatkan banyak telah semakin dekat kepada manusia perhitungan amal mereka, sedang mereka banyak dalam keadaan lalai. Jangan awak tak masuk itu gitu. Hati-hati bana awak. Amko Rasulullah mengingatkan bana. Apa kata Rasulullah? Ingat yang 5 sebelum datang yang 5. Kau ingat Rasulullah mana? Kau cucuk bana awak amat. Jagalah 5 perkara sebelum datang 5 perkara yang lainnya. Mudamu sebelum masa tuamu. Dia kata ku muda, ku yo maksimal awak ibadah awak. Dia kan muda awak maksimal ibadah awak. Kamu doa lah kamar saji, ya kan? Awak kamar saji, muda awak lah silaturahmi. Jadi kalau awak tua misalnya, ndak lari tua pun ndak bisa awak kamar saji lah. Awak salat di rumah, itu sepahala sama salat di masjid tu mah. Aduna Rasulullah mengingatkan orang yang membiasakan kebaikan, ketika kebaikan itu tidak bisa dia lakukan karena uzur, maka pahala tetap mengalir pada dia. Karena beruntung kalau ketika muda-muda ke masjid wak aku ketika muda-muda ke silaturahmi wak aku kunjung tapi sana lah tua le nak bisa wak misalnya dari faktor tua misalnya pematunan nampak lewat salat di rumah, nilai salat di rumah sama salat di masjid. Itu yang pertama. Yang kedua, sehatmu sebelum sakitmu. Nanti ketika sehat ku amat tu bisa mencalik baca lah Al-Quran ku. Amalkanlah tiap hari baca Al-Quran. Dah bisa 1 juz sehari minggu bara kau sarakaat atau mentayang setengah halaman. Pastian sabaganti hari pasti ada baca Al-Quran. Kini hari Senin lewat baca Quran wak. Kalau alhamdulillah. Besok Selasa mudah dulu baca Quran. Di ketika wak meninggal tu lah tercatat di malaikat sebelumnya meninggalnya lah baca Quran itu. Pastian mana tu. Ada ketika misalnya awak ketika sehat awak baca Quran, sakit awak tak bisa awak baca Quran lain di jam biasa awak wiridkan tu, misal tiap pagi awak baca Quran, pagi besoknya awak sakit tak bisa baca Quran lain, tercatat awak baca Quran. Itu maka penting bana Rasul mainnya jaga yang 5 sebelum 5 tu. Yang pertama tadi kan mudamu sebelum masa tuamu, sehatmu sebelum sakitmu. Kemudian kayamu sebelum miskinmu. Jadi ketika awak punya piti beri infak awak. Berinfak, wah cari piti sebanyak-banyaknya, kemudian wah infaan sebanyak-banyaknya. Bahkan ada orang yang infaknya lebih banyak daripada yang pakai lagi. Misal bagajinya 10 juta, dia pakai 3 juta, 7 juta infaan. Nah, itu yang kau bisa itu awak makan. Ada ketika misalnya Allah takdirkan awak miskin misalnya, tak bisa buat infak lain, satu hari buat infak, kemudian awak miskin tak bisa buat infak lain, ketika masih dicatat ya Allah masuk buat infak. Kenapa? Karena Rasulullah mengingatkan ketika orang membiasakan kebaikan dan ketika dia tidak bisa melakukan karena uzur, maka tetap tercatat kebaikan itu untuk dia. Nanti carilah kalau nak membaca hadisnya matannya itu pasti sahih itu. Maka pastikan ya kalau tiap hari berganti itu baca Quran, tiap hari berganti itu infak. Apalagi ini sedekah subuh itu luar biasa. Kemudian waktu luangmu sebelum sibukmu. Nah, maka ketika punya waktu luang kita, ya kita baca Quran, misalnya silaturahmi, misalnya, atau bisa kita salat 5 waktu ke masjid. Maka para dokter yang biasa kan waktu dia ke masjid, ketika dia mau ke masjid, datang panggilan pasien, dia urus pasien dia, nilainya sama dia salat ke masjid. Kenapa? Karena ketika dia tidak punya pasien, dia ke masjid.
Maka penting sekali kita setiap ada waktu kita maksimalkan ibadah kita dan kita wiridkan menjadikan istiqomah. Ketika itu tidak bisa lagi kita lakukan, pahalanya tetap tercatat. Kemudian di sini Allah mengatakan hidupmu sebelum matimu. Ini penting. Oh masih hidup ini bang. Ketika salah awak bertobat kepada Allah. Ketika di dunia awak bertobat, Allah terima tobat awak. Tapi kalau nanti di akhirat awak bertobat nak ada gunanya. Lah nampak awak neraka tu ketika tu bertobat nak ada gunanya. Manangi ya Allah ampuni ambo ya Allah mau bertobat ya Allah tangi awak tu memegadang api neraka tu. Tapi kalau di dunia kau awak tobat Allah tangi yang waktu mampu ya api neraka. Pokoknya ketika awak hidup nikmatilah dengan ibadah yang banyak sebelum Allah panggil awak. Kemudian terakhir kami ingin menyampaikan Bapak Ibu surat Az-Zumar ayat 47. Apa kata Allah di sini ya? Dan sekiranya orang-orang yang zalim, yang lalai itu mempunyai segala apa yang ada di bumi dan ditambah lagi sebanyak itu, niscaya mereka akan menebus dirinya dengan itu dari azab neraka pada hari kiamat. Dan jelaslah bagi mereka azab dari Allah yang dahulu tidak pernah mereka perkirakan. Ngeri Bapak Ibu. Jadi nanti di akhirat harta-harta yang ada di dunia kok kawak jua ke Allah, kawak tebus aja nawak masuk api neraka gitu. Sekarang di dunia kok masuk masaki si orang rasulnya gini kawak jua serolah tusihat. Maka jale-jale surah Az-Zumar ayat 47 Allah mengatakan ada nanti orang zalim yang menebus. Maka nanti kau tebus. Tebuslah siat awak datang ke masjid. Tebuslah siat awak kau saling memaafkan. Tebuslah siat awak kau dengan banyak berinfak. Kalau itu kita lakukan Bapak Ibu kita insya Allah husnul khotimah. Mungkin itu yang dapat disampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi yang menyampaikan dan kita semua. Maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.